Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the second week of the month of December. It's the 13th of December 2020. Wow, what a great month we are in right now. The month of December, the month which is full of joy, hope, peace, and I'm sure we will feel more of God's presence in this month. And I'm sure there is something that God wanna give us at this month, the gift that is very important for us to know. And without further ado, today we'll be discussing about the gift of Christmas with Brother Bonar Tanujaya. I'm sure he will share something that is very important and that is very good for us in this time of Christmas. So let's bow our head and let's pray before we start in worship. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, if we can gather today, Father. It's not because of our might, not because of our strength, not because of anything of us, Lord. It is only because of you. Thank you, Jesus, if we are still alive until this very moment, if we are still healthy, if we can still celebrate Christmas, Lord, it is only because of you, Jesus. Right now, we come and we want to worship you, Father. Let your presence fill our hearts and fill our houses. Thank you, Lord. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship him. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Oh. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. We worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen.
so precious, Jesus. Oh, worthy is your name, worthy is your name, God. So holy, you are so precious. Oh, we honor you, Lord. We honor your presence. Hallelujah, we worship you, Jesus. Oh, we honor you. We lift our hands to worship you. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kau kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kau kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kau kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kau kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kau kan ku nyatakan, besar
the sky, with angelic voice proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hallelujah, we worship you, Lord. Okay, everyone, we will wait for Kak Bona to join us in this live. So hope all of you are doing great. Hope all of you are fine in this month. I know we might not be able to celebrate Christmas in the church or in other places, but I'm sure Christmas is never about building. Christmas is always about the birth of our Lord and Savior Jesus Christ, who come and save all of us from sin and from the eternal punishment that we should be getting it, but He took for Himself that punishment, and He gave us the true salvation, and that salvation can't be paid by anything except by we giving our life completely into Him and by we worshiping Him all the days of our life. Amen. Hallelujah. Wow, what a great day. We will still wait for Kak Bonar to join us again. I think there is nothing wrong if we worship Him again. Amen. We will worship Him and we will sing again the Hark of Angels. And yeah, let's sing again together. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mine, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky, with angelic voice proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, glory to the newborn King. Oh, Jesus. Oh, glory to your name, Lord. We magnify your name, Jesus. We glorify your name, the name above all names. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, Shararabarabarabayashe. We honor your goodness, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Our Father, the only Creator King. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Okay, Brother Bonar has joined us. Kita akan invite yang bersama dengan kita pada hari ini. Hari yang indah, yang aku yakin pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, kita tunggu agar koneksinya segera tersambung. Hai kakak. Halo. Halo kak, shalom. Shalom, shalom. How are you? I'm fine kak, how are you kak? I'm great. I'm great. Thank you. Sweet. Wow, praise the Lord. Oke. So kak, aku mau tahu nih kak, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih kak? Yeah, sekarang ini I'm heading the media team di gereja aku di GBI Bethel Bandung.
Jadi, so a lot of that is making sure pelayanan kita secara online, especially karena COVID, kan semuanya jadi banyak berhubungan dengan media ya. Jadi itu semua I'm helping manage to ya itu make sure that semua media kita itu running smoothly lah gitu. Dari ibadah online hari Minggu, tapi juga ada apa all the different weekdays, weeknights itu kan juga ada acara-acara ya. Terus kita juga ada mesbah keluarga, so all the different media stuff yang gereja kita produce itu yang aku coba manage lah gitu. Sebisa mungkin aku semua yang handle, tapi at least I oversee it lah gitu. Okay. So is that your ministry punya dream Kak dari waktu kecil kayak pengen jadi orang multimedia di gereja atau gimana Kak? So I guess multimedia has always been my passion ya. Maksudnya kalau misalnya ngomongin tentang jadi pekerja di gereja, mungkin waktu kecil enggak sih, karena ya mungkin dulu juga belum terlalu belum terlalu involved di gereja. When I was growing up, aku ya cuma ke gereja cuman ini aja ya. Maksudnya cuma hari Minggu aja gitu kan diajak sama orang tua gitu. Tapi when I was growing up, aku kan sekolah sejak SMP sekolah di Australia gitu. Oke. Jadi waktu itu juga suka masuk ke sempat beribadah di gereja bule gitu. Jadi YouTube teens gitu juga itu di gereja bule dan kebanyakan di sana cuma sebagai partisipan. Jadi ya ikut-ikutan aja gitu. Tapi begitu pas SMA 3 ya, the last year of high school, itu keluarga aku memutuskan pindah ke satu gereja Indonesia. Dan itu diajak teman juga gitu kan, ayo coba bantu di sini gitu. Dan itu masih gereja kecil, dan jadi akhirnya di sana, mungkin kalau yang waktu di gereja bule kan itu udah established ya, jadi udah ada sistemnya, orang-orangnya juga udah ada. Nah yang di gereja Indonesia ini kan lebih ya pemain cabutan gitu ya kan, masih banyak ya, mulai lah gitu kan. Ya. Jadi Ini dari start. situ mulai diajak ngebantuin gitu. Kamu bisa ini ya? Ya pertama-tama sih ngangkat-ngangkat speaker, ya kan? Oke. Ya. Gerejanya juga masih nyewa, gedungnya nyewa, jadi masih bongkar pasang. Minggu pagi itu kita set up, habis itu udah beres ibadah baru kita pack down lagi terus dibawa pulang. Nah jadi pertamanya ya, kamu cowok, kamu bisa angkat-angkat, ya udah coba angkat-angkat dulu gitu kan. Oke. Jadi lebih ke sana, terus tapi dari sana akhirnya mulai masuk ke, aku bisa bantuin di sound. Aku ada passion ke sound, terus habis itu ke worship leading, ke singers, ke worship leading. Tapi juga dari situ ke media. Kalau media sih lebih dari segi karir pemikirannya. Aku kan belajarnya juga di DKV, desain komunikasi visual, terus ke advertising. Nah, jadi kalau yang pelayanan lebih sebenarnya ke technical dan ke worship, ke music, dari segi karir itu lebih ke multimedia dan film gitu. Jadi ya masih ada hubungan lah gitu. Nah, jadi ya itu yang digabung lah sama Tuhan gitu. Wow, amazing, luar biasa. So, Kak, from your story, I can make out, jadi you are born from a Christian family. Jadi orang tua you sudah kenal Tuhan, Kak, dari waktu Kakak masih kecil gitu. Ya, jadi waktu masih kecil itu I went to a Christian school juga kan, BPK. Jadi ya ada value-value kekristenan yang udah mulai ditanam dari sejak kecil. Cuman ya itu juga keluargaku dulunya cuman lebih Kristen KTP sih. Jadi cuman ya ke gereja, terus tapi kadang juga masih bolong gitu kan. Tapi pas aku tuh 96 pindah ke Australia dan jadi tahun 93 94 itu my mom was the one who got saved again gitu. Maksudnya kayak yang benar-benar born again itu my mom itu di kegerakan Pentakosta gitu kan. Jadi kalau tadinya kita lebih kayak yang ke mainline, jadi kayak gereja yang tradisional. Ya, tradisional ya. Ya, waktu 90-an itu kan ada movement Pentakosta gitu kan, ya GBI lah, Gereja Bethel Indonesia gitu. Itu jadi kita mulai involve di sana gitu, dan dari situ mulailah lebih banyak personal growth-nya, ada baca Alkitabnya, worship-nya, lebih ke sana lah. Kalau dulu kan cuma sekedar datang ke gereja hari Minggu, that's all gitu. Wow, oke. So, jadi kakak dari kecil pindah ke Australia dari Indonesia gitu, with your whole family. Ya, kan aku kan bertiga kan, my mom
Oke. Oh, wow, di saat-saat yang kita lagi seru-serunya, tapi it's okay. I'm sure the signal will come back soon, and we will get Carbonara again back with us. Ya, sinyalnya sepertinya bermasalah. Keep being patient, and I think we can use this time to share to your friends or to your family that we are live, and we will be having a wonderful talk show ahead with Carbonara, I'm sure. So we will wait for Carbonara to join back again, and so that we can have a nice talk. Okay, we'll re-invite again now. Let's hope the signal is good now. So yeah, let's wait. Okay. Oke, Kak Bonar, can you hear my voice? Yes, I can. Tadi putus Oke, ya, sorry. iya putus Kak, it's okay. Oke. Yes, Ya. please Kak. Hmm. Oke, so jadi kakak bertiga, kakak, mama ada kakak, dan papa kakak, is it? Iya, kita bertiga itu pindah ke Australia waktu 96, I was 12. Jadi aku belum lulus SD itu, SD kelas 6. SD kelas 6 itu langsung pindah ke Australia. Gitu. What was the reason Kak, you shift to Australia from Indonesia? Apa alasannya? Jadi emang dari kecil itu I don't have brothers and sisters, kan aku anak tunggal, tapi I have banyak sepupu sih. I have many cousins. Nah, jadi sepupu-sepupu itu banyak yang udah sekolah dan kuliah di Australia gitu. Jadi dari tahun awal 90-an itu kita udah sering liburan ke sana untuk menengok saudara-saudara yang lagi kuliah. Jadi my mom and dad itu fell in love with Australia juga gitu. Nah, jadi pas ada kesempatan untuk bisa pindah in terms of work and segala macam, akhirnya mereka memberanikan juga untuk pindah. One of the main reasons ya supaya edukasi aku sih gitu kan. The way upbringing aku di Australia itu mereka pikir akan lebih baik lah gitu. In terms of education juga, dan kalau misalnya ya ada unsur biaya juga ya kalau misalnya ngirim anak ke Australia dengan international visa gitu kan, student visa, pasti kan mahal. Ya, Nah, ini kita ada kesempatan betul. jadi permanent residence. Jadi ya Oh, ya wow. udah sekalian kerja di sana, nyekolahin aku di sana, kan jadi lebih terjangkau lah gitu in a way pemikirannya. Ya udah, jadi beranjak dari situ, akhirnya kita pindah ke sana dan tinggal di sana. Dan aku sebenarnya juga udah Australian kan sekarang. Jadi Wow, aku WNA. oke. Wow. Sampai sekarang jadi masih WNA ya, Kak? Ups. Oke, oke. Ah, ya, oke, Kak. Kedengaran lagi. Oh, oh. Kak, Ya, bisa mendengar suara aku, Kak? ya, ya. Oke, so until now masih WNA ya, Kak? Iya, udah nggak ada. Well, I don't think there's a way back yet. Jadi emang aku WNA dan nggak ada rencana sebenarnya untuk di Indonesia gitu kan. Jadi udah kerja di sana, family juga di sana. Jadi gereja juga di sana udah melayani dan udah lumayan comfortable and I was growing. Jadi aku pikir ya udah aku emang akan di Australia gitu. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain dan akhirnya ya udah aku ada di sini karena bertemu dengan Ci Jessica ya. Wow, amazing, amazing. Oke, sebelum kita ke sana, I want to know something, Kak. I believe, and I'm sure you also believe that walaupun we are Christian from small or we are Christian from when we are babies or anything, tapi there must be some moment in our life that we experience God ourselves. Do you experience that kind of moment, Kak, in your life where you experience God yourself gitu? Yeah, definitely. So I guess ya Tuhan udah, meskipun kita lahir sebagai orang Kristen atau kita grow in a Christian family, emang sebelum kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan untuk secara kita pribadi, I don't think ya kita sebenarnya cuma Kristen ikut-ikutan gitu ya, dan kita belum jadi follower of Jesus kan sebenarnya. In my life, True. aku ngerasa ya that pull untuk mengenal Tuhan itu udah ada sebenarnya dari kecil gitu kan. Tapi ya mungkin karena belum ada yang bimbing, ya udah jadi cuma sekedar
oh ya udah ikut gereja gitu-gitu aja gitu kan. Nah, when I was growing up di Australia juga, if you know mungkin ya, kalau Australia kan lumayan, even though they say it's a Christian Yeah. nation, I know. tapi kan but it's quite actually secular gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya kayak di state school segala macam juga nggak terlalu di apa omongin tentang kerohanian gitu. Mhm. Tapi puji Tuhannya aku bisa diajak sama teman aku ke gereja yang bule itu, dan di sana mulai merasakan bahwa ya emang Tuhan itu mengasihi aku banget gitu. Mm. Dan di sana sampai satu momen I think ini kayak random sih maksudnya ya. Jadi tapi kayak ada satu waktu di mana aku kayak pagi hari itu aku masih di kamar sendirian. Tapi aku bangun dengan ada perasaan bahwa there's something missing in my life gitu. Ada satu lobang di dalam kehidupan aku tuh yang nggak bisa diisi sama apapun juga kecuali Tuhan. And ya itu nggak tahu ya mungkin udah apa itu rangkuman dari khotbah-khotbah yang aku dengar selama itu atau bagaimana. Cuman kayak ada feeling bahwa there's something missing in my life dan there's a gut feeling yang kayak cuman Tuhan yang bisa ngisi ini gitu. Dan jadi di saat itu, meskipun udah tahu Tuhan ya, cara maksudnya, ya Tuhan Yesus ada di Alkitab, Tuhan Yesus itu baik segala macam, tapi kayak, I think that was my first, kayak beneran kayak minta Tuhan tuh masuk ke dalam hidup aku, gitu. Sampai akhirnya dari situ juga aku mau dibaptis gitu. Jadi kalau misalnya dulu di gereja yang lebih tradisional kan baptisnya baptis percik ya, or at least kayak penyerahan anak gitu. Penyerahan anak itu disebutnya udah dibaptis. Cuman waktu ditantang di gereja bule itu juga bahwa mau nggak dibaptis, di saat itu aku kayak oke, I want to be baptized gitu. Dan akhirnya ikut maju dan itu sesuatu yang benar-benar berkesan gitu ya buat aku, dan emang aku ya jadi it's a personal decision untuk dibaptis dan mendeklarasikan bahwa aku adalah miliknya Tuhan gitu. Wow, yes, amen, haleluya. So that moment change your life ya Kak. And Wow. yang berkesan juga adalah waktu dibaptis itu, kalau di sana, aku kan di gereja Australia itu it's quite funny. Jadi kayak di water tank ya, jadi bulat gitu, dan kita masuk satu-satu dan dibaptis di situ. Dan waktu itu mereka menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jadi di situ yang benar-benar aku kayak ya udah, this is it. I'm following Jesus. I'm not turning back. Dan ini keputusan the best decision that I can make. Amen, amen. Wow, great, awesome. So Kak, perbedaan apa sih yang benar-benar signifikan dalam kehidupan Kakak yang Kakak rasakan after receiving Christ, being baptized, and sebelum benar-benar receive Christ in your life dan dibaptized gitu Kak? What is the big difference that you experience in your spiritual life Kak, or in your normal life also? I think yang pasti spiritualnya sih ya, the spiritual, especially the peace and the hope, itu sih yang benar-benar aku rasakan gitu ya. Maksudnya kayak the acceptance bahwa okay, I am forgiven, aku udah diampuni dan aku diterima gitu oleh Tuhan apa adanya. Karena mungkin ya saat itu aku masih kecil sih, masih belasan gitu kan. Tapi ya udah ada perasaan bahwa okay, I am accepted gitu. Jadi lebih ada keberanian untuk mencoba hal-hal lah gitu. Maksudnya kayak nggak cuma sekedar ya udah aku cuma hanya mau gini-gini aja gitu. Tapi nggak, aku pengen berbuat sesuatu untuk Tuhan, lebih ke sana gitu. Wow, that's great. So semenjak saat itu dan so you continue your university also in Australia ya Kak sampai finish. Wow, okay. So total berapa tahun Kak waktu itu you are in Australia? So kan jadi dari SMP di sana, SMA, kuliah S1, udah sempet kerja, kuliah S2, terus habis itu kerja lagi. So total sampai akhirnya pindah ke Indonesia lagi tuh di tahun 2017 kan, 2017-an pindah ke sini. Jadi dari 96, so 21 years, 21 tahun itu aku ada di Australia. Wah, amazing, luar biasa. So, Kak, kan kita lihat ya Kak, Australia after all, although it's a Christian nation, but of course it's still a free country. Kalau kita bisa bilang, it's still not like, maybe Indonesia is still not as free as Australia.
So after receiving Christ, after knowing all the borders that we may not cross gitu sebagai anak-anak Tuhan ya Kak, sebagai Yep. orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, how you make yourself like nggak sampai cross that borders gitu di tengah mungkin lingkungan yang free seperti itu Kak. How do you Sure. do that? Nah ini emang benar-benar pentingnya pergaulan ya. The company you keep itu benar-benar menentukan banget sih masa depan kamu dan ya especially your spirituality gitu. Nah aku beruntungnya atau ya puji Tuhannya itu pas dari perpindahan SMA ke kuliah itu kan aku masuk ke satu gereja yang gereja Indonesia itu ya tadi aku bilang. Nah kemungkinan Ya. besar kalau misalnya aku masih di gereja yang bule kan cuma sekedar partisipan gitu ya, belum terlalu melayani atau gimana. Jadi mungkin kerohanian aku ya growing tapi masih agak landai gitu kan. Jadi so that's that. Cuman pas begitu, bentar ya aku tutup pintu dulu. Ada. Okay, sure. Sorry, it was getting a bit noisy. So yeah, jadi pas begitu masuk ke komunitas gereja Indonesia ini, jadi kan ketemu teman-teman gitu kan. Jadi itu mereka juga yang menjadi kayak apa ya, guide juga gitu kan. Jadi kan ada beberapa teman-teman di gereja itu yang udah kuliah juga, udah mulai kuliah, jadi a few years ahead of me. Nah jadi di sana mereka yang bisa berbagi juga gitu kan. Nanti kalian hati-hati misalnya maksudnya pas bergaul di kuliah gitu kan, jadi jangan terlalu terbawa. And I have a group of friends that I can call, a group of people that I can call friends juga gitu kan. Jadi waktu ke kuliah nggak sekedar nggak nyari teman begitu aja gitu kan. Jadi kayak I know I have a group of people that I can call my friend. So aku nggak kayak aku mau masuk ke grup itu supaya kelihatan aku cool atau kelihatan aku diterima gitu. Nggak juga gitu. Karena I have my identity, I have my community gitu. Jadi di situ aku benar-benar bisa berkembang dan itu bisa meng-guide juga gitu kan. Menjaga lah in a way ya. Gimana kita tuh nggak terlalu langsung take everything gitu. Maksudnya semua culture yang baru, especially kan perpindahan dari SMA ke kuliah kan beda ya. Beda. Kalau misalnya di sekolah kan itu masih gated walls gitu kan. Tapi kalau udah kuliah kan kayak benar-benar bebas banget gitu. Bebas. Jadi banyak, it's a melting pot gitu. Jadi dengan adanya komunitas kita yang grounded in kingdom values, in the Bible, in biblical values, yaitu yang membuat Koko juga bisa lebih menjaga diri lah gitu di sana. Wow, super amazing. So, Kok, what makes you tiba-tiba tergerak hatinya to come back to Indonesia after being in Australia for 21 years? Yeah, sure. Like I said, tadinya nggak ada rencana gitu kan, karena memang udah bekerja, pelayanan, family juga di sana gitu kan. Ke Indonesia itu cuma untuk holiday biasanya gitu. Tapi selama di Australia itu, I had a few girlfriends lah ya. I had a couple of girlfriends, tapi belum ada yang sampai serius, sampai mau ke pernikahan gitu. Jadi for the last, I think nearly 8 years di Australia itu I was single, gitu kan. Yeah. And I was getting I'm not young anymore gitu kan. Udah 30-an juga gitu. Jadi tapi selama itu juga nggak yang kayak harus married, harus cari ini, enggak juga sih. Aku percaya Tuhan pasti sediain yang tepat di waktu yang terbaik gitu kan. Amin. Nah, Yeah. jadi waktu di akhir tahun 2016 itu ada kesempatan untuk ada teman aku gitu. Aku kan kerja untuk satu lembaga misi di Australia yang ada cabang di Bandung. Namanya YESIS atau Christian Vision gitu, CV. Oke, ya. Gitu. Nah, jadi ada salah satu kolega aku, teman kantor aku yang di Bandung ini berkata, nanyain gitu, mau nggak dikenalin gitu. Terus aku like, ya udah apa gitu kan ya, maksudnya kalau nggak jadi pacar juga jadi teman oke, gitu. So I'm happy with it. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya ketemu dengan wanita ini dan akhirnya kita mulai menjalin hubungan, maksudnya build pertemanan dulu sampai akhirnya ada I think she's good gitu kan. Nah ya itu, jadi akhirnya di 2017 itu aku memberanikan diri nanya bos gitu, bos boleh nggak aku kerja dari Indonesia gitu. Tadi kantornya di Sunshine Coast, kantornya di Australia, tapi waktu itu sempat bilang boleh nggak aku minta sebulan lah aku bisa kerja gitu, remote working ya.
Ini kalau zaman COVID kan udah pada tahu work from home atau remote working ya. Cuman waktu itu aku lumayan kayak ya bold juga sih nanya, boleh nggak aku kerja dari Indonesia gitu untuk perusahaan di Australia. Dan thankfully-nya dia kasih, aku dikasih 1 bulan setengah untuk bisa di Indonesia untuk menjajaki hubungan ini gitu kan, make sure that it's the right one. Ya itu, jadi dari situ dan akhirnya kan aku jadian gitu ya dengan Ci Jessica. Jadian terus abis itu ya kita mulai ngomongin tentang masa depan segala macam. Kemungkinannya adalah lebih lebih besar bahwa aku yang meninggalkan Australia untuk di Indonesia gitu, karena Ci Jessica udah lebih apa ya, pekerjaannya di sini, pelayanannya di sini, gereja juga lagi membangun gitu kan, jadi lebih susah untuk ditinggalkan gitu, jadi sayang untuk ditinggalkan. Dan panggilan Tuhan buat aku yang lebih fleksibel gitu, jadi aku masih bisa kerja untuk Australia dari Indonesia, di sini juga bisa bantu pelayanan, so it seems like a win-win. Jadi akhirnya ya udah kita putuskan bahwa aku yang akan pindah ke Indonesia dan kita menjalin hubungan ini. Terus akhirnya kita married di 2018 bulan September. Sampai sekarang kita udah dikaruniai 1 orang anak putra, Benayah, dia umurnya sekarang 16 bulan gitu. Ya udah, jadi that's why I'm here in Indonesia. Amazing, super Kak. So you came to Indonesia after you know Ci Jessica and all of that thing. So Kak, aku mau tanya, from the friendship relationship sampai ke tahap pacaran itu, how many years atau how many months do you take at that moment? So it wasn't years, dan ini lumayan cepat ya. Mungkin karena kita juga udah lumayan mature. Jadi waktu itu kenal pertama, the first meeting was December 2016. Jadian itu di Agustus 2017. So that was like what, 8 months gitu ya. Dan itu juga sebenarnya kan LDR. Jadi I was in Australia, she was in Bandung. Itu jadi lebih chatting segala macam. Tapi akhirnya di sana, terus kita tunangan di January, I think January 2018, and then married di September 2018. So dari ketemu sampai married is quite fast gitu, 1,5 tahun lah. Amazing. Gitu. Tapi maybe I'll share a little bit. Maksudnya kayak kenapa bisa secepat itu? Sebenarnya itu juga testament bahwa Tuhan itu yang mengatur segalanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa dalam penungguan ya, dalam penantian itu waktu Koko single, Cici single gitu, kita kan nggak terlalu kayak kita nggak maksa Tuhan gitu. Tuhan, saya pengen dapat jodoh gitu, saya pengen dapat pasangan hidup, nggak juga. Kita lebih fokus ke pekerjaan, ke pelayanan, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan gitu. Dan in those opportunities itu di mana waktu itu saat aku melayani, jadi kayak di gereja juga aku yang suka jemput-jemputin kalau ada pendeta tamu yang datang. Gitu. Jadi di gereja ada pendeta tamu yang datang, aku yang jemputin dari airport, aku yang ajak mereka, hospitality lah gitu, aku yang ajak mereka makan atau antar-antarin mereka mau kemana gitu. Nah dari situ aku nggak kenal langsung ke keluarganya Jess, tapi orang-orang ini yang kenal gitu dengan keluarganya Jess. Jadi begitu pas aku mulai ngedeketin Jess, keluarga Jess nanya orang-orang yang tadinya udah pernah kenal sama aku juga gitu kan. Jadi aku dapat referensi yang bagus gitu ke mereka. Jadi that's why it was quite fast lah ya gitu untuk bisa dapat approval dari orang tua Jess juga gitu. So ya jadi apapun yang kita lakukan, apapun kesempatan yang kita bisa, ya kita kerjakan dengan baik untuk Tuhan, dan pasti ada Tuhan bisa atur lah gitu rencananya supaya cara kita tuh jalan hidup kita tuh yang terbaik lah di dalam Tuhan gitu. Amen. Wah, amazing. Oke, Kak, dari waktu ministry di Australia kan sempat beberapa macam ministry, Kak. From all the ministry that you do, Kak, do you face ada satu ministry gitu which you face a bit more problem ketimbang yang lainnya, atau semua ministry you go like semuanya you can handle it, atau ada nggak yang sulit buat you, Kak? Sure. I mean, as you continue to minister kan pasti ada level up juga gitu kan. Jadi kalau misalnya di pertama-tama, like I said, aku pertamanya cuma kayak ngangkat-ngangkat gitu kan, cuma ngangkat-ngangkat speaker, ngangkat-ngangkat sound system gitu kan, setting up the church. Itu kan sebenarnya problemnya cuma dengan alat gitu kan. So your struggle is with the equipments. Ya, begitu mulai masuk ke singers, nah di situ mulai kayak ke sound system itu kan mulai kayak berhubungan dengan orang-orang.
Jadi taste-nya Hmm. orang, oh ini terlalu terlalu apa? This is too loud, ini terlalu bising atau ini kurang bagus gitu segala macam. Ya, itu yang kita harus manage juga gitu. Terus begitu udah mulai masuk ke singer, ya itu kan. Jadi kita harus memberikan yang lebih lagi. Nah, terus jadi worship leading. Kalau worship leading kan emang kita ada tanggung jawab yang lebih lagi untuk membantu membawa jemaat untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. So that's another step in responsibility gitu ya. Ya. Terus dari situ masuk ke aku terakhir tuh masuk jadi leader di prophetic team juga di worship team. Jadi managing the singer gitu kan. Nah, itu jadi kan you're dealing with people juga gitu. You have to encourage them, you have to inspire them, you have to train them. Nah, itu Yes. jadi that's an extra level of responsibility again Mhm. gitu. Jadi challenges-nya emang beda-beda, tapi ya Tuhan persiapin lah gitu. Dan kalau misalnya kita hidup kan kita harus terus growing. Jadi jangan stagnan Betul. juga gitu kan. Jadi Setuju, emang setuju. ya udah kita harus belajar aja. Dan saat ada kesempatan diberikan tanggung jawab yang lebih, ya udah gitu. So I was ya bisa bisa diambil, bisa diterima, ya that's how it was gitu. Jadi ya challenges-nya pasti ada. Ya yang pasti sih kayak managing people, working with people, it's a challenge but also a privilege lah gitu. Oke, amazing. Hmm. So, Kak, pas datang ke Indonesia, ministry in Gereja Bethel Bandung, GBI Hmm. Bethel Bandung. You will langsung like become the leader of the multimedia, or how do you start your ministry in GBI Bethel Bandung, Kak? Sure. Jadi waktu itu karena udah tahu bakal pindah ke Indonesia, I started to mulai ngikutin semua program yang ada juga gitu. Jadi Oke. I knew that I wanted to be in the worship team again karena my passion is also in worship gitu kan. Jadi ya Oke, udah oke. aku ngikutin gitu kira-kira apa aja yang checklistnya apa sih syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa masuk ke tim singers, tim WL gitu kan. Jadi dari segi komsel, terus dari segi ikut kelas pemuridan, dari segi audition gitu kan. Ya udah aku ikutin aja gitu. Jadi emang itu ada beberapa hal yang aku harus lakuin. Jadi pas pindah itu kan 2017 ya. Ya aku Ya. ikutin proses segala macam, jadi baru bisa pelayanan ya itu mungkin di 2019 gitu. Beneran kayak terjun di pelayanan worship leading PW lah ya, present worship itu di 2019. Jadi aku ikutin aja prosedurnya. Tapi kalau in Hmm. terms of yang media, karena kerjaan aku juga di media, aku udah ada background di sana segala macam. Pas ada opening di gereja di tim kepemimpinan, nah itu jadi dari tim pastoralnya yang menunjuk aku ditaruh sebagai head of media gitu. Jadi jadi dua role aku adalah yaitu kalau misalnya pas pelayanan aku ngikutin semua prosedur yang ada supaya I wanna follow the rules gitu kan supaya bisa enak lah masuknya gitu. Tapi kalau yang in terms of the head of media ya karena ada kompetensi, ada background karir di sana juga. Pas ada kesempatan, ada lowongan di sini, aku masuk ke sana gitu. Wow. So you are handling two ministry, Kak, in tim PW and in media also, is it? So media is my work. Oke. Jadi kan ini full time gitu ya, kerjaan full time-nya di media, tapi pelayanannya di PW. Di PW, oke, oke, wow. So are you still working with the Australian company atau enggak sama sekali, no? Jadi so I'm not anymore. Jadi ya masih ada hubungan lah ya in terms of kayak friendships and gitu masih ada. Tapi secara hubungan kerja emang udah enggak gitu. Jadi ada kesempatan untuk membantu di gereja, akhirnya aku pilih di sana juga gitu. Jadi my contract was finished with the Australian company dan ada lowongan atau kesempatan ini di gereja, ya that's I think again Tuhan yang mengatur gitu ya. Dan itu juga pas waktu Benaya lahir. Jadi Oh, pas oke. Benaya lahir, aku ada waktu 3 bulan itu aku bisa benar-benar fokus sebagai full time parent, full time father gitu. Karena aku pikir pasti di bulan-bulan pertama itu akan sangat repot gitu ya, atau kita masih perlu adaptasi gitu. This is our first time being parents, jadi ya udah, I wanna be there for my wife, for Jessica, dan also for my son, for Benaya gitu. Jadi ya udah, the first 3 months itu aku benar-benar ya udah pas, nggak ada kerjaan in a way, jadi aku nggak ambil kerjaan, tapi aku benar-benar fokus jadi full time father gitu.
Wow, keren, keren, keren. So, Kak, do you find any differences in the ministry culture in Australia and in Indonesia, Kak? Yeah, definitely, of course. Dari segi culture, lifestyle kan juga beda ya. Jadi so you expect it to be different gitu. Oke, Dan juga kan culture beda beda dari yang waktu aku di Brisbane juga kan. It's more of a family church, gereja kecil gitu kan. ya, Jadi everybody's involved gitulah. Jadi meskipun aku di PW ya kadang-kadang tetap harus bantuin yang departemen-departemen lain gitu kan karena orangnya ya kita-kita aja gitu. Teman kan kalau yang sekarang di gereja di Bandung kan lumayan ada sistemnya gitu, ada orang-orang personilnya. Jadi ya lebih ada inilah lebih tertata dengan baik in terms of pembagiannya gitu ya. Jadi culture-nya pasti beda lah gitu. Dan of course juga aku ada culture shock juga sih pas balik ke Indonesia gitu. In ya, terms of how to communicate with people gitu kan juga kalau di sana mungkin bisa lebih belak-belakan atau gimana di sini lebih masih ada ya ada ya. sense of kayak ada senioritas lah atau apa gitu kan ya itu yang harus aku jaga juga gitu supaya bisa masuk dengan baik lah membangun hubungan yang baik dengan semua orang juga gitu karena that's the point gitu aku nggak pengen uh, bukannya masalah tampil atau aku ingin dilihat tapi kan aku ingin membantu gitu I wanna help the church I wanna help the ministry supaya pelayanan Tuhan tuh bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Amazing, super. Hmm. Okay, Ko, if we talk about Christmas and the gift in it, Kak, what do you think Christmas is all about and the gift of it, Kak? What do you think is it? Yeah, I mean Christmas is definitely a special time ya. Jadi kalau misalnya all my memories of Christmas is quite good lah gitu. Jadi kalau growing up, ya dengan adanya kita pasang pohon Natal, kita dengerin musik-musik Natal gitu, and usually musik Natal kan lumayan positif ya, happy, Yes, uplifting gitu. yes. So it's very fun to hear. Ada sense of family-nya dan juga dapat mainan gitu kan. Jadi it's very very happy gitu. Cuman in terms of kayak the real meaning of Christmas, kadang-kadang itu kadang-kadang tersembunyi gitu ya. Kalau misalnya kita cuma ngikutin kalender dunia, ya kita cuma Mhm. tahu Natal itu adalah ya udah terima kado pas tanggal 25 ya paling ke Ah, gereja gitu ya. Tapi it's more about the gifts dengan kado-kado yang untuk kita gitu. All the toys gitu kan lebih ke sananya. Mungkin dengan Santa Claus atau apa gitu kan. So ya, ya. I grew up with that gitu. Tapi ya dengan beriringnya waktu dan mulai lebih ngerti gitu apa makna di balik Christmas, why we celebrate it in the first place, maknanya untuk kekristenan, ya itu benar-benar aku lebih ngerti lagi bahwa hey, ya the greatest gift of all is actually Jesus gitu kan. Wow. Jadi bukan mainan, bukan not even family gitu ya. Mungkin kita Ah, pikir oh ya Christmas is all about family gitu, ngumpul-ngumpul. Kalau di mm, Australia itu tradisinya adalah pas Christmas itu Christmas lunch with your family. Usually you eat ham, you eat ya maksudnya a feast lah ya gitu. Tapi jadi mhm. again fokusnya itu keluarga. Sementara Keluarga. sebenarnya fokus besar adalah Tuhan Yesus gitu kan. He's the greatest gift. Jadi buat aku ya mulai belajar bahwa okay, those things are nice. Jadi mainan gitu oke lah gitu. It's good. Ketemu dengan keluarga, it's nothing wrong with that. Tapi kalau misalnya kita kehilangan bahwa Natal itu tentang Tuhan Yesus, nah itu yang something wrong gitu. Amazing. Okay. So, Kak, Hmm. banyak kan orang akhir-akhir ini ya, because of this pandemic, they think that Christmas, this month, December, is just the same month like bulan-bulan sebelumnya. They feel like it's not like Christmas. They feel like something is lacking in this Hmm. Christmas because mungkin nggak bisa go to church or worship together di church, masih semua masih online. What do you think, Kak? What is lacking in their thinking that makes them feel like this is still not like Christmas, Kak? Sure. I guess ya itu ya. Again, it's your response sih sebenarnya kan. Kalau misalnya Hmm, ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. hmm, Ya kan? Dia telah mhm. memberikan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita baca di Yesaya 9 ayat 6 juga kan dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namun pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. So that is like an amazing gift yang udah Tuhan berikan gitu. Nah, kalau misalnya kita malah fokus ke ya itu ya, ke I mean
pergi ke gereja itu juga kadang-kadang bisa menjadi satu tradisi yang melewatkan bahwa we're there for Jesus gitu. Kadang kita cuma pengen, oh iya saya pengen kusyuk apa pegang lilin atau pengen merasakan suatu Natal yang kayak lebih for me gitu kan. Jadi maksudnya kayak, oh aku seneng nih ibadah Natal gitu. Tapi sebenarnya kan kita lebih pengen apresiasi bahwa ya itu kita udah diberikan seorang putra, seorang anak gitu, which is Tuhan Yesus yang telah lahir ke dalam dunia. Dan kalau Tuhan Yesus nggak lahir ke dalam dunia, ya kita nggak ada harapan. Jadi sebenarnya, especially in this pandemi, di mana ya kita mungkin banyak mengalami tragedi atau mengalami hal-hal yang buruk gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus udah datang dan kita udah diberikan hadiah yang terbaik, itu sebenarnya sudah bisa membuat kita sangat joyful gitu. Sangat joyful, sangat bisa bersyukur bahwa ya itu kita tetap ada harapan meskipun pandemi ini masih melanda kita, especially misalnya kita di Indonesia gitu ya. I think that's itu sih esensinya ya kita harus benar-benar tahu lagi bahwa God has already given Jesus for us. Wow, amazing, super. Oke, so Kak, selain daripada memberikan kita damai, memberikan kita hope, memberikan kita joy itu sendiri Kak, Jesus apa yang bisa kita terima atau kita dapatkan di dalam kehidupan kita mungkin yang bakal berguna nih buat kita. Kan mostly kalau people dapat gift kan they will think that this gift will be useful for me or no di kedepannya di kehidupan tahun-tahun berikutnya atau apa. What will we get as beneficial begitu kita udah menerima Jesus as the greatest gift from all in our life? I think the greatest gift of all is also kita jadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. In the sense that saat kalau misalnya dulu kita pikir tentang Christmas, it's all about me. Itu tentang aku pengen dapat kado, aku pengen makan yang enak, aku pengen ketemu orang-orang yang aku sukai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita belajar dari Tuhan itu again, God is the one who gave Jesus. Jadi Tuhan udah modeling gitu, Tuhan yang udah He's the prototype, dia udah ngasih contoh ke kita bahwa kalau kita mengasihi seseorang, kita yang memberi duluan, gitu kan. Jadi Tuhan udah memberikan Yesus, jadi kita juga, aku mulai belajar kayak, okay, I want to be more like Jesus, I want to be more like God, and so I want to be able to give to others as well. Jadi apa yang Tuhan udah berikan ke aku juga ingin salurkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. So I think that's the paradigm shift ya. Jadi kita pemikirannya bukan lagi tentang kita, tapi kita juga ingin menjadi berkat buat orang-orang lain. Tapi mungkin if I can share a little bit about yang tadi ya tentang peace and hope and love. Please. I think the main also is the blessed assurance that we have in Jesus. And what I mean is, especially in this like 2020, like lots of like pandemic and all that kind of stuff. And my family just we just experienced a loss juga. My dad itu udah nggak ada dari tahun 2011. Oh, sorry. So my dad passed away. It's okay. So thankfully he knows Christ again. So this is the blessed assurance kan. Let's go. 2011 he had a heart attack and he passed, and very quickly, no pain. So and we're thankful for that gitu kan. And we just got the news last week that his oldest brother, jadi kakak tertua dari papi, itu juga meninggal. I think complications with COVID lah gitu di Jakarta. And for me it was very sad for me to get it gitu kan, to get that news. It was very 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 disheartening. But then I remembered gitu, maksudnya kayak, hey, it's gonna be okay because they both, my dad and his brother, they both knew Christ. Yesus gitu kan. So I know that even though it's sad right now, kita kehilangan, and even istri dari si kakaknya papi ini juga bilang, maksudnya kayak kita udah ikhlasin gitu, udah tahu bahwa okay, dia akan dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi it's still sad gitu kan, karena ada memory of like their 50 years of marriage gitu kan. So that's still sad. But at the end of the day, we know that he's already happy gitu. Maksudnya dia udah diterima di sisi Tuhan, and it's not because he's good. He's a good doctor. Dia pelayan yang baik segala macam, but it's because he knows Jesus.
karena kita tahu Tuhan Yesus, kita akan bersama dengan Dia. And I believe ya maksudnya we'll see them again gitu kan. I'll see my dad again one day, and I'll see my dad's older brother juga gitu kan. And kita akan benar-benar bisa merasakan that fullness of joy in time in eternity with Christ gitu kan. Jadi that's the greatest gift of all that I can think of. Wow, super duper amazing. So Kak, maybe banyak orang yang lagi bingung-bingung juga akhir-akhir ini Kak, and I think it's become a confusion gitu. And I just saw like our church Gereja Bethel Indonesia has just make a statement about Christmas and all of that thing. In case mungkin masih ada di sini yang belum nonton, I just wanna ask this Kak, bagi perwakilan yang mungkin masih bingung tentang hal ini. Is Christmas only in 25th December, or it is in the full month of December, or how Kak? Yeah, I mean it's the spirit of it gitu kan. Maksudnya ya tanggalnya kita boleh pilih lah. Kalau misalnya kayak for example misalnya Paskah kan kita nggak tentuin tanggal ya. Cuman kayak okay, the first day of April gitu kan. Cuman kalau emang ngikutin tradisi gereja 25 Desember itu dipilih sebagai hari Natal gitu kan. Padahal sebenarnya juga nggak ada yang tahu benar Tuhan Yesus lahir tanggal berapa gitu kan. So I think it's the spirit of it gitu kan. Maksudnya kita it's the reminder bahwa kita itu udah menerima Tuhan Yesus gitu. I think it's the same principle kayak dengan perjamuan kudus. Okay, this is more like my personal opinion ya. So it's like my personal perspective. Jadi kalau kayak perjamuan kudus kan itu juga Tuhan Yesus command untuk kita melakukan untuk memperingati kematian dan kebangkitannya Dia gitu kan. So every time we do it is a good reminder that Jesus has already died and saved us gitu kan. In the same way, Christmas is not about the date juga. Kayak misalnya tahun ini kita tanggal 25 nggak ada ibadah gitu di Bandung. Mainly because of the pandemic gitu kan. Jadi tanggal 24 kita akan ada ibadah online. Tanggal 25-nya nggak ada. Ya paling kita rayakan Natalnya itu tanggal 20, which is the hari Minggu gitu kan. Hari Minggu depan ini kita itu yang kayak ibadah Natalnya gitu. So again, apakah itu akan membuat kita berdosa karena kita tidak merayakan di tanggal 25? I don't think so. Okay. You know? Ya, jadi kan lebih kayak ke maknanya dan spiritnya bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang, kita menerima Dia. I think that's more important than actually doing the rituals that maybe the church atau gereja yang udah kita lakukan selama inilah tradisi-tradisi itu. Gitu. Okay. So Kak, maybe for the last thing, Kak, would you like to encourage the people to maybe, although they are still at home, to still join the online service of the Christmas in the churches, or maybe for those people yang like males gitu Kak, join online service, they like because there is no church, they don't want to see or join the online thing also. Do you have any words Kak for those people? Sure. I think again it's our response ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa kalau misalnya cuma ibadah online itu kurang ngeh atau kurang kurang berasa apalah gitu mungkin kalau di gereja lebih dingin AC-nya jadi ada merinding-merindingnya gitu ya. So again it's our response gitu kan. Jadi if we again know that Jesus has been given to us, He's the greatest gift. Dan kita ingin terus menjalin hubungan dengan Dia karena Dia udah menyelamatkan kita. Ya, it's our response, it's our longing untuk untuk worship bareng meskipun melalui YouTube atau apa. And for me, dulu tuh aku kerja di Sunshine Coast kan. Jadi aku weekend tinggalnya di Brisbane. Jadi itu kayak jaraknya itu 120 kilo lah. Nah kalau misalnya ini kayak basically Jakarta Bandung, cuman kalau Jakarta Bandung kan 2 jam lebih ya. Kalau di Australia itu it's about an hour udah nyampe gitu. Tapi those times yang aku pakai untuk di jalan itu those are some of my most precious worship times. Jadi misalnya aku cuman putar sermon atau putar like a podcast dulu ya, putar podcast atau putar sermon atau putar worship. And ya mungkin aku udah di gereja gitu kan secara gedung. Tapi I can still connect with God. I can still feel His presence. And ya mungkin pas lagi nyetir ya pas doa ya tetap buka mata gitu ya supaya nggak nabrak. But that was the times when I was like, I had that private time with God.
and Wow. aku bisa dia gitu with media. So don't discount online services or media services gitu ya. So Yeah. I would encourage you to, again, it's your mindset and it's your Yeah. response gitu. Memang kamu haus, kamu ingin datang, kamu ingin mendapatkan Yes. sesuatu, kamu memberikan pujian penyembahan yang terbaik. I'm sure that you will enjoy the experience of online worship wherever it is gitu kan. Jadi ya, I want to encourage you guys untuk keep attending service, kayak tetap connect with God through your Bible reading, through your quiet times, through your worship times, but then also like in communion with other believers gitu kan. Kalau misalnya Yeah. kita di gereja kita di YouTube-nya juga pasti kita buka chatnya kan, jadi kayak ada yang bisa saling mendoakan, ada yang bisa saling sapa-sapa gitu. So at least there's still a bit of community, dan juga Komsel. I've been finding that cell groups and home groups have been a really key part of like maintaining my spirituality gitu. Kita tetap bisa encourage one another, kita bisa tetap connect satu sama lain meskipun melalui Zoom gitu ya. So Yeah. count that stuff gitu. Wow, amazing. Koko Bonar, in behalf of everyone that is watching and in behalf of myself, I would like to thank you so much for your timing, for your sharing. It really means a lot for me, and I'm sure all of us are learning something today which is very important. Maybe aku rangkum sedikit whatever we have discussed dari awal, and before we Sure. end, I hope you can pray for all of us, maybe so that we can really experience Christ in our life as a greatest gift from all before we end. Okay, so I will just rangkum sedikit bahwa without Christ in our life, there will be an emptiness in our life. Christ is the only one, the only God that can fill our emptiness. Hanya Dia Yes. satu-satunya yang dapat melengkapi segala sesuatu yang kurang dalam diri kita. Sebagai manusia, kita adalah orang-orang yang terbatas. Seberapapun kita mencoba memuaskan diri kita mencoba melakukan apapun, tetapi itu tidak akan pernah melengkapi kekosongan dalam diri kita. Karena kekosongan itu hanya diciptakan atau hanya ada untuk diisi oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. And the greatest gift of Christmas is never about thing, but it's always about Christ Himself. Because kalau kita lihat kata Christmas, Mas itu kalau nggak ada Chris atau Christ itu sendiri, itu nggak ada artinya. So Christ is the really important part and important gift for us as a Christmas. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima hadiah teristimewa terbaik itu yang tidak dapat digantikan oleh apapun, kita harus selalu mempunyai respons yang benar. Walaupun ibadah kita online, tetapi kita harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena ingat, our God is an omnipotent God. So even when we are in our own houses, He is there, He's watching over us, and He's always there with us 24/7. All of the days of our life is there with us. So, apapun ibadahnya, walaupun lewat online, mau itu tanggal 25 Desember atau tanggal berapapun itu di bulan Desember, just worship the Lord with all of your heart, walaupun di rumah sendiri, and He will surely fill you with His joy, peace, goodness, and His hope that is abundance and unexpired. So, Koko Bonar, can you please pray for all of us? Sure, it'll be my pleasure. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kalau kami udah bisa berbincang-bincang Tuhan dengan Daniel Tuhan, dan apapun yang kami bicarakan Tuhan, semoga ini bisa menjadi kekuatan Tuhan untuk yang mendengarkan, dan juga supaya kami bisa Tuhan lebih menyadari lagi Tuhan bahwa Engkau adalah the greatest giver, dan Engkau juga telah memberikan gift yang terbaik Tuhan dalam rupa Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Karena Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh Tuhan want to give you the best as well, Lord Jesus. We've received the best and we want to give the best for you, Lord Jesus. Karena itu Tuhan, buat teman-teman kami yang mengikuti, biar mereka juga Tuhan bisa merasakan kasih-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan, dan pengharapan yang ada di dalam Engkau, dimanapun mereka berada, especially in this time of difficulties during this COVID, this pandemic, and also this economic hardship and all the other difficulties that are happening right now. Kau terus beserta dengan kami, Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami pengharapan dan jalan keluar Tuhan, untuk terus bisa berkemenangan dan bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Karena itu kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, Kau juga terus beserta dengan kami di aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much, Koko Bonar. Regards to Ci Jessica and to Benaya. Thank you so much. God bless you all abundantly. Thank you.
Buat semua yang Thank udah you. nonton, terima kasih banyak. Aku sangat bersyukur untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama, bro. Thank you udah di-invite ya. Yes, thank you so much, Koko. Thank you. Terima kasih yang udah join. I'll be back again next Sunday at the same time, 7 p.m. So don't miss Sunday Live Talk Show. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Bye.